Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna dari kelas H2 dengan NPM 10120866. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Hendy Darmana SIP MIP. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia, yaitu permasalahan manajemen sumber daya manusia dalam pertanian. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya dan akan sumber daya alamnya yang tersebar luas di seluruh kawasan di Indonesia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terkenal dengan sebutan negara agraris, yang berarti sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Selain daripada itu, Indonesia juga terkenal dengan tanahnya yang subur, sehingga di mana saja menanam tanaman bisa tumbuh dengan subur. Potensi pertanian yang terhampar sangat luas dan karakteristik iklim yang berbeda saat ini menjadi salah satu potensi yang masih belum dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh bangsa Indonesia. Potensi pertanian Indonesia dalam arti pengertian pertanian yang seluas-luasnya, antara lain pertanian sawah, buah-buahan, sayuran, palawija, perkebunan, peternakan, perikanan air tawar dan laut, hutan, dan lain sebagainya, yang semua itu adalah potensi yang disadari oleh seluruh bangsa Indonesia. Ketidaksadaran akan kekayaan alam yang dimiliki, terutama kekayaan potensi pertanian, disebabkan oleh salahnya pemahaman akan pertanian itu sendiri. Pertanian hanya diartikan sebagai aktivitas menanam padi dan sayuran di pedesaan. Padahal, menurut Andi Hakim Nasution tahun 1990, bahwa pertanian diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan suatu ekosistem buatan yang bertugas menyediakan bahan makanan bagi manusia. Semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi dari bidang pertanian, sehingga semua potensi yang dimiliki, tidak hanya persawahan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Selanjutnya ada definisi manajemen sumber daya manusia. Menurut Samsuni tahun 2017, manajemen sumber daya manusia adalah cara mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki setiap individu secara efisien dan efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasi, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen sumber daya manusia. Bagian SDM ini yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya ada manajemen sumber daya manusia, sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Dalam menjalankan kegiatan baik organisasi atau perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Dalam menjalankan kegiatan di sebuah perusahaan atau organisasi, juga diperlukan manajemen sumber daya manusia agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya, di sini akan dibahas yaitu permasalahan yang dihadapi. 1. Rendahnya kualitas pelaku utama pembangunan pertanian. 2. Kemampuan pelaku utama pembangunan pertanian dalam memanfaatkan teknologi. 3. Kondisi mayoritas pelaku utama pembangunan pertanian sudah lanjut usia. 4. Pendidikan rendah. 5. Etos kerja petani. Dan 6. Kurangnya minat generasi muda. Yang pertama yang akan dibahas adalah kemampuan petani dalam memanfaatkan teknologi. Pertamanya, mereka itu berpendidikan yang rendah, sehingga kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan melakukan usaha tani seadanya dengan metode yang turun-temurun. Jadi karena kurangnya keterampilan dan pengetahuan, mereka menggunakan metode yang sama dari dulu hingga sekarang, karena kurangnya keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya,
pengetahuan yang rendah menjadikan melakukan usaha tani secara tradisional, yaitu tidak memakai teknologi saat ini, yaitu seperti teknologi yang canggih, dan menghasilkan kurangnya pemahaman terhadap teknologi baru karena mereka berpengetahuan rendah. Selanjutnya yang akan dibahas kedua, kondisi tenaga kerja. Kondisi mayoritas pelaku utama pembangunan pertanian sudah lanjut usia. Peran tenaga kerja pertanian Indonesia dalam penyerapan tenaga kerja nasional tidak terbantahkan memiliki kontribusi terbesar sekitar 35,3%, Kementerian Pertanian tahun 2015. Namun, sampai saat ini masih terdapat permasalahan serius di bidang ketenagakerjaan pertanian. Permasalahan utama yaitu perubahan struktur demografi yang kurang menguntungkan bagi sektor pertanian, yaitu petani berusia tua lebih dari 55 tahun jumlahnya semakin meningkat, sementara tenaga kerja usia muda semakin berkurang. Fenomena semakin menuanya petani dan semakin menurunnya minat tenaga kerja muda di sektor pertanian tersebut menambah permasalahan klasik tenaga kerjaan pertanian selama ini, yaitu rendahnya rata-rata tingkat pendidikan dibandingkan dengan tenaga kerja di sektor lain. Kita bisa lihat di tabel ini dari tahun 2013 ke tahun 2018. Kita lihat angka yang paling tinggi adalah di umur 45 sampai 54. Naik sedikit, sedangkan yang berusia muda dari 25 agak naik juga sedikit. Namun di sini tetap yang lebih tinggi adalah yang berumur sudah tua seperti itu. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di wilayah perdesaan petani umumnya adalah orang-orang desa yang berusia di atas 50 tahun, yang saat ini kebingungan memikirkan bagaimana keberlanjutan usaha tani mereka, karena nyaris tidak ada anak-anaknya yang mau meneruskan pekerjaan yang sudah mereka tekuni dan warisi dari generasi ke generasi. Ironisnya pula, sebagian besar orang tua di perdesaan juga tidak menginginkan anak-anak mereka bekerja di desa sebagai petani sebagaimana pekerjaan mereka saat ini. Yang ketiga dibahas adalah pendidikan yang rendah. Berdasarkan data Pusat Statistik, tingkat pendidikan petani masih didominasi tingkat pendidikan SD dan SMP, sementara lulusan perguruan tinggi dan diploma hanya 0,57%. Tingkat pendidikan petani yakni belum pernah sekolah atau orang sekitar 9,65% tidak sekolah. Yang belum lulus SD sekitar 26,54%. Sementara untuk lulusan SD sekitar 38,49%, lulusan SLTP sekitar 16,22%, dan lulusan SLTA setara 8,54%, dan lulusan perguruan tinggi dan diploma sarjana setara 0,57%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pelaku utama pembangunan pertanian SDM-nya masih rendah. Perlu peningkatan kualitas pendidikan nonformal dengan peranan penyuluhan dan perguruan tinggi. Pasalnya, dengan potensi pertanian yang begitu besar, jika sistem pendidikan dan tingkat pengetahuan petani lebih tinggi, diyakini mampu meningkatkan produktivitas pangan nasional di sektor hulu, sehingga mampu memenuhi ketersediaan pangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, etos kerja petani.
Petani Indonesia lebih banyak merupakan petani subsistem tradisional. Artinya, petani tersebut hanya berpikiran untuk mengolah hasil pertaniannya untuk mencukupi kebutuhannya saja. Seharusnya, petani tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya saja, akan tetapi bisa memproduksi lebih banyak agar juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Jika masing-masing petani kita bisa menghasilkan produk hasil pertanian dalam jumlah yang banyak, itu akan berdampak pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu kurangnya minat generasi muda. Di sini sudah jelas ya, pada zaman sekarang generasi muda pasti inginnya bekerja di bank atau di perkantoran. Mereka menganggap bahwa bekerja sebagai petani itu pekerjaan yang kasar dan kotor. Solusi yang harus dilakukan adalah 1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyuluhan dan pelatihan. 2. Melakukan kaderisasi dan menumbuhkan minat generasi muda untuk di sektor pertanian. 3. Mengenalkan teknologi-teknologi baru kepada petani. 5. Diaktifkannya kelompok tani untuk di setiap daerah. 5. Perubahan paradigma. Thank you, unggul. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan dari saya, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.